Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak dan bukan hanya diciptakan oleh seorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi lain di dunia. Namun, terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Ideologi merupakan sebuah istilah yang sangat kental dengan kehidupan bernegara berbangsa, sehingga warna dari suatu bangsa sangat ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realitas, cita-cita, nilai-nilai yang ingin dicapai, dan cara mencapai cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak yang diakui dan dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut. Secara istilah, ideologi terdiri dari dua akar kata diambil dari bahasa Yunani yakni logos dan idea. Logos adalah buah pemikiran, adapun idea adalah sebuah konsep dan ide. Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi setiap bangsa Indonesia, bahkan dijadikan ideologi negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintahan pasti mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah menempuh beberapa periode, yang dimulai dari periode zaman Orde Lama. Pada masa ini merupakan masa awal membangun negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Pada masa Orde Lama, para pemimpin yang masih mencari model yang tepat dari bentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi situasi di dalam negeri yang sebagian masih terdapat pemberontakan dan situasi dunia yang mengalami ketidakpastian. Pada Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap bangsa Indonesia sehari-hari, hingga lahirlah beberapa butir Pancasila dan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada mulanya, pemerintah dan rakyat berkomitmen menjalankan nilai Pancasila secara utuh. Pada zaman Orde Baru, nilai-nilai Pancasila hanya berupa tulisan, tapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Seperti kekuasaan presiden yang terus diperpanjang sampai 32 tahun. Kemudian timbulnya tafsir Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sesuai kehendak pemerintah. Kebebasan mengemukakan pendapat di khalayak umum mulai diberangus dan penyelewengan lain dari nilai Pancasila. Setelah masa Orde Baru tumbang diakibatkan oleh penyelewengan dari nilai-nilai Pancasila, kemudian berganti dengan masa reformasi. Pada masa reformasi, semua pihak berjanji untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan konsekuen. Beberapa pasal kebijakan dan peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila dihapuskan atau diganti dengan peraturan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Di masa reformasi saat ini, kebebasan yang terbuka luas bagi bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mendapatkan tantangan yang cukup berat. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kian berubah sangat cepat. Walaupun begitu, nilai-nilai Pancasila saat ini masih sesuai dengan perkembangan zaman terkini. Dalam tatanan negara, maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam arti setiap peraturan dan perundang-undangan negara harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi negara sangat luas penerapannya bagi individu. Para aparat pemerintah dan negara harus bersikap sesuai dengan nilai
dan asas Pancasila. Walaupun demikian, sebagian aparat pemerintah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi dan hidup bermewah-mewahan serta mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya. Mereka hanyalah oknum yang mengatasnamakan Pancasila untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan pandangan dan keseharian hidup serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu dirangkum dalam konsep Pancasila. Berikut ini beberapa contoh sumber ideologi Pancasila yang berasal dari kearifan lokal dalam masyarakat. Yang pertama, silaturahmi. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, beragama. Yang kelima, musyawarah. Yang keenam, saling menghargai dan beradab. Pancasila menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa lain tidak pernah mempunyai semboyan yang sakti dan sangat kuat seperti Pancasila. Kesaktian Pancasila terbukti dalam dua peristiwa penting, antara lain yaitu: yang pertama, pemberontakan G30 SPKI. Pada saat PKI hendak melakukan kudeta dengan membunuh para jenderal, maka tujuan utama PKI adalah merubah dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dengan dasar negara komunis. Ternyata, upaya tersebut gagal dan Pancasila tetap sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia yang tak tergantikan oleh paham apapun. Yang kedua, kemajemukan dapat bersatu. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Setiap wilayah terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, etnis, kelompok, dan budaya, seperti penganut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis etnis seperti Sunda, Batak, Dayak, Madura, Jawa, Bugis, Minang, dan etnis lain sebagainya. Perbedaan itu tidak bisa disatukan dengan apapun kecuali dengan Pancasila, sehingga menjadi sumber ideologi Pancasila yang sangat penting. Dalam kehidupan, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah dijelaskan dalam UUD 1945. Penjelasan dan butirnya sudah dijelaskan lebih lengkap, tinggal ke penerapannya saja dalam sehari-hari. Dasar negara Pancasila sudah bagus dalam isi dan kandungan nilai di dalamnya. Penerapan Pancasila harus dilakukan oleh setiap pribadi bangsa Indonesia, karena ini menjadi landasan dan pijakan bagi negara dan bangsa Indonesia. Dalam penerapan Pancasila dalam keseharian hidup tidaklah susah, karena nilai-nilai di dalam Pancasila sudah menjadi kebiasaan dan kearifan lokal orang Indonesia sejak dulu. Untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut ini, antara lain: yang pertama, membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri supaya ekonomi rakyat Indonesia bisa terangkat. Yang ketiga, menjaga toleransi antara umat beragama. Yang keempat, menjaga persatuan Indonesia di tengah kemajemukan dalam budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Yang kelima, musyawarah dan menciptakan keadilan sosial secara merata. Yang keenam, partisipasi dalam pemilihan umum sesuai dengan sila yang keempat Pancasila. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penganut agama Islam, pastinya tidak sulit untuk mempraktekkan nilai, fungsi, dan kaidah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena semuanya terkandung dalam Pancasila selaras dengan agama Islam. Islam memberikan kebebasan kepada para penduduknya untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaan. Pancasila tidak lahir begitu saja, ada orang yang merumuskannya. Lahirnya Pancasila bermula dari para pemimpin Indonesia yang berkumpul tanggal 1 Juni 1945 dalam merumuskan dasar negara. Beberapa tokoh Indonesia yang mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai dasar negara Indonesia, antara lain Muhammad Yamin dan I.R. Soekarno. Sehingga hari lahirnya Pancasila selalu diperingati pada tanggal 1 Juni. Adapun yang menjadi kedudukan Pancasila antara lain: yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, falsafah hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, pedoman tindakan dan perbuatan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dasar negara Indonesia. Yang kelima, ideologi negara dan bangsa Indonesia. Yang keenam, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial dan Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Penyelewengan Pancasila lainnya dari era Orde Lama adalah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 1955 dan diangkatnya Ir Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Pada masa Orde Baru juga terjadi penyelewengan ideologi Pancasila berupa kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang sangat terbatas. Kemudian dilanjutkan pada era reformasi sekarang ini yang marak peredaran miras, narkoba, vandalisme, pertikaian antar suku, anarkisme, dan kebejatan moral dan konflik di tengah masyarakat. Untuk saat sekarang ini, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus benar-benar diterapkan sepenuhnya. Tidak boleh ada lagi korupsi, nepotisme, mementingkan kepentingan sendiri dan kelompok, dan lain-lain. Membumikan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus kita laksanakan dengan benar. Hal ini sesuai cita-cita pendiri bangsa. Nilai Pancasila yang luhur akan mampu membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kepada kesejahteraan lahir dan batin.